Oke teman-teman, selamat datang di channel YouTube Aku Dimas, dan video kali ini saya masih membahas tentang lanjutan dari video sebelumnya tentang mindset, tentang sebelum kita terjun menjadi content creator, apa aja sih yang perlu kita persiapkan di dalam diri kita agar kita kedepannya bisa menyusun strategi konten ataupun membuat konten-konten apa aja yang kemungkinan besar akan works dan kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, untuk video kali ini saya akan mengulas sedikit pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan dari beberapa teman-teman di dalam komunitas. Oke, teman-teman member di komunitas saya yang namanya Content Heroes. Kalau teman-teman mau juga join gratis, linknya dari kolom deskripsi di bawah. Join sekarang, kita diskusi di sana. Oke, kita belajar bareng di sana. Untuk target saya di sana, teman-teman harus tahu, di sana kita akan mengadakan yang namanya Road to 1 million rupiah per konten, dimana kita akan mendapatkan sebuah income tanpa mengandalkan Google AdSense atau iklan-iklan yang ada di YouTube misalnya ya, tapi kita bisa mendapatkan income paling tidak 1 juta per konten yang kita buat. Kita berkembang bersama-sama di sana. Kalau teman-teman juga ingin mendapatkan insight-insight tersebut dan ingin mendapatkan road to kita kejar bareng mimpi tersebut, langsung join sekarang dan kita belajar bersama di sana. Oke. Pertanyaannya kayak gini. Pertanyaan pokoknya intinya pertanyaan kayak gini ya. Saya ingin mulai terjun ke dunia konten kreator. Saya bergerak di bidang bahasa Inggris. Habis itu saya pilih platformnya di YouTube. Kemungkinan target market saya juga adanya di sana. Habis itu langkah selanjutnya apa sih buat agar saya ini bisa langsung mulai bikin konten, atau masih bingung ya? Masih bingung langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya? Oke, saya jawab beberapa waktu yang lalu, saya jawab kayak gini. Yang pertama ya, sebelum kita bikin konten, kita sudah punya niche, kita sudah tahu bidang apa yang kita terjuni, platformnya di mana, target marketnya adanya di mana. Kita sudah tahu hal tersebut, maka kita harus paham dulu apa sih mimpi yang diinginkan oleh target audience kita. Misalnya target audience kita adalah orang-orang yang mau belajar bahasa Inggris. Mimpi mereka apa sih? Kenapa mereka belajar bahasa Inggris? Entah mereka mau kerja di perusahaan internasional, mereka mau kuliah di luar negeri, mereka mau jago nonton film luar negeri tanpa harus baca subtitle Indonesia, tanpa buang-buang waktu buat membaca subtitle bahasa Indonesia, jadi mereka bisa fokus ke film yang ditontonnya atau yang lainnya. Oke, kayak gitu ya. Jadi sekarang kita kira-kira dulu, apa sih mimpi yang mereka inginkan dengan belajar bahasa Inggris ini? Nantinya mereka akan jadi seperti apa sih? Contoh, teman-teman nonton video ini pasti ingin jadi konten kreator. Maka konten yang saya buat adalah konten-konten yang berhubungan gimana caranya menjadi seorang konten kreator, step by step-nya seperti apa. Terus mimpi yang tadi di awal saya sudah sebutkan, road to 1 million rupiah income per konten. Sudah jelas. Kita di sini bareng-bareng mimpinya adalah gimana caranya bisa mendapatkan income minimal 1 juta rupiah per konten yang kita buat. Kalau mau tahu caranya dan kita belajar bareng-bareng, langsung join di dalam komunitas. Kayak gitu. Itu mimpinya sudah jelas. Maka untuk bisa mencapai tersebut, teman-teman akan belajar dengan saya di YouTube ini ataupun di TikTok, di Instagram saya, kayak gitu ya. Jadi yang namanya mimpi itu tadi adalah tujuan kita, lalu konten-konten yang kita buat di sosial media adalah kendaraan agar audiens itu bisa mencapai mimpi mereka menggunakan kendaraan yang kita sediakan, kayak gitu ya. Mulai paham ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman nggak harus expert atau nggak harus pro di suatu bidang. Kita kan di sini tujuannya belajar bersama, sharing bersama, bertumbuh bersama, bukan mengajari satu orang, mengajari semuanya agar mencapai ke sana. Kalau kayak gitu ya kita harus expert dulu. Tapi kalau kita masih dalam tahap berproses, kita ajak mereka untuk berkembang bersama, kita sharing kendalanya ini, kita saling membantu antara member satu dengan member lain untuk bisa mencapai goals kita tersebut. Yang kedua, ketika mimpi target audiens sudah clear, kita mulai riset.
ide konten apa ataupun konten populernya seperti apa sih yang sudah diterapkan oleh kompetitor kita. Dengan adanya kompetitor kita bisa tahu nih, market itu butuhnya konten yang seperti apa, mayoritas mereka membuat konten itu tentang apa. Jadikan itu sebagai bahan referensi kita, jadikan itu sebagai bahan inspirasi kita agar kita bisa lebih baik dari hal tersebut, atau paling nggak kita ada sesuatu value differentiation ataupun sesuatu yang berbeda dari yang mereka buat, kompetitor buat, tapi yang punya cuma kita, kayak gitu ya. Agar kita bisa tahu ide konten yang kita buat ini works atau enggak, kita langsung survei dan tanyakan ke target market kita. Hey bro, kamu butuhnya apa sih buat jago, buat ini nih, buat kuliah ke luar negeri dengan menguasai bahasa Inggris? Kamu butuh apa aja sih? Oh ini aku butuh konten gimana caranya ngomong sama bule, atau gimana caranya dasar-dasarnya aku mengucapkan pronunciation-nya, intonasinya, artikulasinya, kata-kata bahasa Inggris itu kayak apa sih. Terus aku juga butuh gimana step by stepnya agar aku mudah terbiasa ngomong bahasa Inggris itu kayak gimana. Ketika mereka membutuhkan konten tersebut, kita buatkan konten tersebut, jadi mereka bisa terbantu dengan konten yang kita buat. Oke, ada satu lagi yang perlu kita pahami. Konten sosial media itu menciptakan why, mengapa, kenapa, harus dipahami baik-baik. Ketika orang datang ke sosial media teman-teman, misalnya niche-nya adalah konten tentang belajar bahasa Inggris, kita harus meyakinkan audiens kita kenapa orang harus belajar bahasa Inggris. Itu harus dijawab dengan konten. Oke, jawabannya harus menggunakan konten agar audiens tahu kenapa sih kok aku harus belajar bahasa Inggris. Yang tadinya aku malas-malasan, nggak tertarik sama bahasa Inggris, aku jadi mau belajar bahasa Inggris. Yang kedua, kenapa orang harus belajar bahasa Inggris di kalian, melewat konten kalian. Setelah mereka sadar, mereka ingin jago bahasa Inggris, akhirnya mereka mau belajar bahasa Inggris. Tapi alasannya apa? Kenapa sih aku harus belajar bahasa Inggris di tempatmu? Kayak gitu ya. Ada dua why yang harus dijawab melalui konten. Kenapa orang harus sadar dan orang harus tertarik untuk belajar bahasa Inggris? Yang kedua, kenapa orang harus belajar bahasa Inggris di konten teman-teman? Kayak gitu. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa langsung tanyakan di dalam komunitas kita. Bertumbuh bersama, kita berkembang bareng untuk mencapai yang namanya Road to 1 million rupiah income per konten. Di dunia ini nggak mungkin tinggal kitanya aja mau action atau enggak, karena income datang dari action, bukan dari belajar. Yang namanya belajar adalah proses membuat kita semakin paham agar action yang kita lakukan efektif, efisien, dan berhasil. Oleh karena itu, belajar dan action harus seimbang dan harus relate dengan yang kita impikan. Kalau mimpi kita road to untuk mendapatkan 1 juta rupiah per konten yang kita buat, maka langkah-langkah untuk mencapai hal tersebut harus kita lakukan. Kalau nggak dilakukan, ya udah, kita nggak tahu kita bisa mendapatkan goal tersebut atau enggak. Oke, sekali lagi saya ingatkan, kalau mau join langsung klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah atau di pin komen. Jangan lupa nonton video ini. Kalau teman-teman masih nggak pede nih, gimana caranya, kontenku kok jelek, kontenku kok nggak ada yang nonton, kok aku pesimis, hal apa sih yang bisa aku lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Bisa tonton video yang ini. Oke, selamat menonton, semoga bermanfaat. Saya Wadi Mazdan, sampai jumpa.